is anak Agung Bagus Desa Radivia. So I am from Hotel Management Class. Jadi hari ini saya akan membahas 3 tokoh entrepreneur. Jadi entrepreneur pertama itu ada William Tanuwijaya. Beliau adalah pendiri sekaligus founder dari Tokopedia. Jadi awal kisah beliau itu dulu awalnya itu hanya sebagai karyawan di salah satu platform. Jadi beliau itu dulu hanya karyawan biasa yang bekerja di suatu perusahaan. Dari awalnya ingin menjualkan barang secara mudah dan cepat, tidak perlu ribet, beliau mengusulkanlah yang namanya menjual secara online. Jadi bisa terciptalah adanya Tokopedia. Dan Tokopedia ini sudah meraup hampir ratusan miliar keuntungan yang bisa dibilang sangat menguntungkan dan cukup sukses. Yang pertama yang didirikan oleh Bapak William Tanuwijaya pada tahun 2009 tanggal 17 Agustus dan mencetak rekor sebagai marketplace pertama dengan kesuksesan yang cukup tinggi. Nah, jadi nilai entrepreneur yang saya ambil adalah di setiap peluang atau kesempatan yang ada, kita harus ambil dengan sebaik mungkin. Seperti Bapak William Tanuwijaya, dia membangun itu awal mulanya hanya berasalkan dari idenya atau hal kecil yang sempat terpikirkan oleh beliau, dan itu menjadi sebuah marketplace yang besar dan hampir diketahui oleh seluruh orang sampai sekarang, yaitu Tokopedia. Jadi, tokoh yang kedua saya akan sampaikan adalah Bapak Nadiem Makarim. Ya, Bapak Nadiem Makarim adalah Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada saat ini, sekaligus founder dan pemilik Gojek. Jadi Gojek itu awalnya ada di tahun 2010. Awalnya aplikasi ini hanya menyediakan layanan antar seperti ojek pada umumnya, tetapi begitu cepat berkembang menjadi super app yang dimana menyediakan layanan antar pesan makanan, pengiriman barang, dan lain-lain, serta juga menjadi salah satu aplikasi e-wallet yang ada di Indonesia. Oke, jadi awalnya Bapak Nadiem Makarim ini membuat aplikasi Gojek karena melihat kemacetan yang ada di Jakarta, di mana kemacetan ini sangat amat luar biasa macet sehingga mengganggu pekerjaan Bapak Nadiem Makarim, sehingga tercetuslah ide untuk membuat aplikasi yang dimana kita bisa memesan ojek yang biasa kita temuin ojek yang ada di pengkolan atau di pangkalan yang harus kita cari, kini dimudahkan dengan hanya mendownload aplikasi dan kita pesan dari aplikasi dan ojek itu akan ke titik lokasi kita. Jadi kemudahan itu yang diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim, sehingga sampai saat ini Gojek salah satu aplikasi dari Indonesia yang sangat amat sukses. Nah, jadi nilai entrepreneurial yang saya dapat dari tokoh inspiratif Bapak Nadiem Makarim adalah menjadikan sebuah masalah menjadi sebuah peluang, yang dimana masalah yang Bapak Nadiem Makarim bilang di sini adalah kemacetan yang ada di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia pun juga saat ini masih mengalami kemacetan. Tetapi dengan adanya aplikasi dari Bapak Nadiem Makarim, yaitu Gojek, sehingga dapat memudahkan transportasi yang ada di Indonesia. Tidak hanya transportasi, tetapi pembelian makanan, pengiriman barang, serta pembayaran melalui aplikasi menjadi dimudahkan dengan adanya Gojek ini. Jadi mungkin nilai entrepreneurial yang saya dapatkan itu adalah menjadikan masalah sebagai peluang bisnis kita. Tokoh ketiga yang saya akan bawakan adalah Kolonel Harlan Sanders, atau biasa dikenal sebagai Kolonel Sanders, yaitu pemilik sekaligus pendiri KFC atau Kentucky Fried Chicken. Jadi sebelum didirikannya KFC pada tahun 1952,
Bapak Colonel Sanders juga mendirikan sebuah restoran ayam goreng cepat saji di Cabin, Kentucky pada tahun 1930. Tetapi sayangnya karena rasanya yang hampir sama dengan restoran lain yang ada di sana, terpaksa restoran Colonel Sanders yang pertama didirikan bangkrut. Tapi pada tahun 1952, Bapak Colonel Sanders mendirikan KFC yang memiliki slogan kata yaitu 11 herbs and spicy, atau 11 bumbu rahasia dan spicy, yang dimana menjadikan ayam gorengnya itu memiliki ciri khasnya dan rasanya yang sangat gurih, pedas, serta unik. Dan akhirnya pada tahun 1970 itu dimana beliau menjual nama kepemilikan restorannya KFC menjadi sebuah produk atau nama yang dibeli oleh pembisnis yang kaya. Dan sampai saat ini KFC juga menjadi salah satu fast food atau makanan cepat saji yang terbesar yang ada di dunia, sehingga kita sekarang sebagai salah satu jaringan makanan cepat saji terbesar yang ada di dunia. Namun sayangnya pada tahun 1980 Bapak Colonel Sanders tutup usia, dan jadi KFC ini dikelola oleh perusahaan besar yang sudah membeli hak bisnisnya atau hak ciptanya, sehingga sampai sekarang sudah menjadi besar. Nah, jadi nilai entrepreneurial yang saya dapat itu adalah kita harus membuat ide yang baru, karena pada tahun 1930 belum ada yang namanya Kentucky Fried Chicken, atau yang bisa dibilang ayam yang menggunakan tepung dan bumbu-bumbu yang bisa dibilang jarang digunakan oleh orang-orang pada zaman itu. Dan ditemukannya lah oleh Bapak Colonel Sanders, sehingga bisa membuat suatu produk atau makanan yang rasanya beda dari yang lain dan sangat lezat. Oke, jadi itu dia 3 tokoh inspiratif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Terima kasih.